Foodies, sebagai negara maritim dengan lautan nan luas, pastinya bikin kita makin sayang sama Indonesia. Udahlah lautnya indah, seafoodnya pun so lazis, gak ada lawan. Mantap! Cus kita icip-icip olahan laut spesial negeri kita. Mulai dari kota Medan di ujung barat, hingga penjuru timur Pulau Sulawesi. Makan receh menu receh, tapi rasa enggak recehan. Warung rahang tuna di Manado. Banyak foodies. Tapi yang bisa menjual hampir 150 kg rahang tuna setiap hari cuma warung ini nih. Rahang tuna Om Iker yang katanya lazis di Manado, Sulawesi Utara. Apa iya? Gimana sih kok nggak potong-potong sih? Mana nyangkut lagi? Loh, Vino. Om, Lagi ngapain nih? Ini Om Iker, aduh, Foodies. Vino lagi barengan sama Om Iker nih, Foodies. Kelihatannya susah banget lo motongnya nih. Om, aku lagi pengen belajar motong rahang tuna, Om. Ini tapi keras banget, susah banget nih, Om. Ya, bagaimana bisa kepotong? Ini kan kebalik. Gimana tuh? Kebalik, Om. Kebalik dong. Coba lihat. Ini nih niatnya sih bagus ya Foodies, mau belajar tapi malah pakai yang tumpul. Sampai besok juga nggak bakalan kepotong kali Vin. Mau pakai yang tajam aja butuh tenaga ekstra gitu loh. Soalnya kan ini keras banget, nget. Bisa dikatakan apa ya, Om? Ini rahang tuna paling pertama, paling awal. Ya. Wow, pionir ini rahang tuna. Dari tahun berapa, Om? Wah, 2012. 2012 malahan, Foodies. Bayangin. Jadi sebelum terkenal yang rahang tuna, Om Iker duluan, Foodies. Yang tadinya nggak ada nilai nih Nggak ada rahang nilai. di pabrik. Oh gitu. Nggak ada nilai. Mencoba inovasi Ya. ya. Ini kayaknya bisa menjadi sesuatu. Betul. Pokoknya warung rahang tuna Om Iker ini dari tahun 2012 sampai sekarang nggak pernah sepi pengunjung Foodies, malah makin rame yang ada. Gimana? Enggak, selain hanya memilih rahang tuna dengan kualitas yang terbaik, proses pembakaran rahang tunanya ini juga istimewa. Ketimbang pakai arang kelapa atau kayu nih, pembakarannya menggunakan kulit buah pala. Wih, keren banget nih. Wadidaw. Aku pakai ini arang kulit pala. Hah? Arang kulit pala. Vino. Ini, Om? Iya. Foodies tahu kan buah pala yang kecil kecoklatan? Nah biasanya kan digunakan untuk menambah rasa dan aroma masakan. Ternyata kulitnya itu juga punya aroma yang gak kalah khas loh Foodies. Dan ini bikin rasa rahang tuna bakarnya semakin khas dan yahut punya. Ini baru kali ini nih, Foodies nih. Ngelihat ini dijadiin arang, Om. Iya. Bakarnya Jadi, pakai ini? Bakarnya pakai ini. Ada harum, ada aroma Iya, sendiri ya? Iya. Ini pakai ini, Om. Iya. Langsung dibakar gitu aja, nggak ada tambahan arang Nggak lagi. ada. Ini baru lagi nih, dan Baru ini kayaknya nih. Om Iker lagi nemuin Nah, ini. Wah, iya. canggih. Dari pertama kali, Om. Dari pertama kali. Pertama kali Om Iya. buka udah pakai ini. Pakai ini. Dan Foodies, surprisingly ternyata asap dari bakaran kulit pala tuh nggak nusuk di hidung dan nggak begitu bikin perih mata loh. Selain itu aromanya juga nggak nempel di baju. Ini unik ya. Oh, ini kayak gini nih, Om. Gitu. Nanti kalau dia udah agak kemerah-merahan, Oke. kita masukin bumbunya. Nggak perlu dibalik-balik gini, Om. Perlu. Oh, perlu. Oke, gitu. Bisa lihat kan Foodies, rahang tuna yang dibakar itu semuanya masih berwarna kemerahan. Ini tuh masih fresh plus gede-gede. Kebayang nggak sih gede ikannya segimana? Iya. Wah, ini sih keren Ini banget sih. kehebatan kulit pala. Kulit pala ya. Iya. Jadi dengan kulit pala ini, Foodies bisa tahu. Jadi asap itu nggak bau, maksudnya harum, enak. Terus gitu nggak bikin pedes di mata juga gitu, Foodies. Foodies, rahang tuna yang dibakar semuanya udah direndam pakai perasan jeruk lemon. Jadi aroma amisnya udah hempas dan dadah bye-bye. Nah biar makin jos, rahang tunanya dioles pakai bumbu racikan dari Om Iker nih Foodies. Pakai campuran kecap, margarin, bawang putih, dan beberapa rempah lainnya. Wih kayaknya mantap punya nih. Jadi kalau udah dikasih bumbu seperti ini, Foodies, dia warnanya berubah, Foodies. Tuh, lihat. Menjadi lebih kecoklatan ya, Om ya? Iya. Wah, nikmat banget ini, Om. Dan Foodies harus tahu ya, di sini wanginya mantep banget. Wah, Om, kayaknya tambah rame nih, Om. Tambah rame. Kayaknya abis ini aku nunggu di situ aja deh, Om Oke, ya. Soalnya nanti. takut nggak dapat tempat duduk ntar, Om. Ya, let's go, Foodies. Kita tunggu di meja, Foodies. Betul Malvino, mending kita kandangin dulu mejanya ya. Soalnya kan makin sore rahang tunanya nih, ini makin rame di sini Foodies. Bisa-bisa nggak kebagian meja nih. Alright Foodies, rahang tuna bakar udah sampai di meja lengkap dengan sayur kangkung, rica-rica, dan dabu-dabu lemon tentunya. Oh my god. Aduh, aromanya, Foodies, wanginya, bentuknya secara look ini udah sangat-sangat amat banget menggugah selera saya, Foodies. Udah ngiler kan Foodies? Rahang tuna juga udah siap buat bagoyang. Hihi, langsung takis Jo.
Wah. Sebelah sini ya, sebelah sini. Pengen tahu kalau sini beda apa sama? Wow. Udah lihat. Ini enak Budis. Enak banget. Dagingnya lembut, nggak amis, enak banget, moist di dalam. Budis nggak perlu khawatir tentang tulangnya, karena tulang ini gede. Jadi tinggal comot agak gedean, hap, makan. Foodies, daging rahang tuna ternyata tuh banyak banget loh. Di sela-sela tulang itu pasti ada daging yang tebal. Tekstur daging di bagian kepala itu juga beda sama tekstur daging di bagian badan ikan. Lebih legit dan lebih lembut. Apalagi ditambah pakai perasan lemon cuy nih. Wih, makin keluar tuh rasanya. Mantep. Dodoe. Kayak sedap. Ini lebih senang dikasih jeruk banyak. Siram. Lebih fresh lagi rasanya. Aroma jeruk nyampur dengan smoky dari aroma asap kulit pala makin mantap dan semakin lazis. Dodo. Sambal ricanya pedas. Wow. Ini bener-bener definisi makan di Manado. Sambal ricanya pedas, menantang banget dan bikin kita pengen nambah lagi. Pakai nasi Foodies. Tuh. Sambal rica yang pedas bercampur dengan dabu-dabu yang asam pedas bikin makin segar loh. Ini lazis Polto Foodies. Kita cobain. Udah kita kasih kecap, kita kasih dabu-dabu, kita kasih sambal rica. Wah. Ini sih definisi kalap kayak begini Foodies. Ini makan kayak begini gak akan selesai. Ini harus sampai habis Foodies. Mantep Jo, gak herannya kalau rahang tunanya Om Iker ini setiap hari bisa menjual sampai 150 kg rahang tuna. Berapa rahang tuh Foodies? Hitung sendiri ya. Ini kalau dipikir-pikir Foodies dari tadi ini udah saya ambil kanan kiri tapi nggak habis Foodies. Jadi emang rahang tuna itu dagingnya banyak sekali dan gedenya. Nah, lihat Foodies. Hai. Rahang tuna seenak dan segede ini cuma 45.000 aja loh. Udah dapat sambal rica, dabu-dabu, plus air kangkungnya juga. Mantap gak tuh? So, kalau ke Manado langsung aja ya mampir ke rahang tuna Om Iker di kawasan Taman Kuliner M Walk Manado di Sulawesi Utara. Buka setiap hari Foodies dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke? Jangan lupa ya untuk terus nonton Makan Receh. Karena cuma di Makan Receh, menunya receh. Tapi soal rasa, bukan recehan. Maaf, duluan. Foodies, hasil laut yang bisa dimakan tuh nggak melulu ikan dan seafood-seafood lainnya loh ya. Di Bali, rumput laut biasa diolah jadi rujak. Wah, must try banget sih kalau kalian main ke Bali. Pilihan bumbu buat rujak itu macam-macam, tapi yang paling diburu di warung Menruntu ini adalah rujak rumput laut kuah pindang. Foodies, ini dia rumput laut yang nanti bakal kita olah jadi rujak kuah pindang. Ada jenis lain, kalau yang ini rumput laut anggur namanya, ini rumput laut putih, ini rumput laut hijau. Bentuknya mirip kayak yang di es rumput laut gitu ya, tapi ini beda Foodies, jenis rumput lautnya beda. Dan yang paling bikin penasaran adalah ini. Rumput laut anggur. Kalau di sini nyebutnya bulung boni. Saya penasaran, cobain ya Foodies ya. Rasanya itu udah asin Foodies. Ini nggak dibumbuin apa-apa. Rasanya udah asin dan langsung meletus gitu di mulut kayak boba, kayak popping boba gitu. Enak banget. Gimana kalau dia dicampur sama kuah pindang? Nanti kita coba, oke? Kalau Foodies jajan rujak, biasanya ada berapa pilihan menu. Nah, palingan rujak potong sama rujak serut doang kan? Di sini guys, ada 28 menu rujak yang bisa Foodies pilih. Menunya emang macam-macam banget nih, tapi basicnya ada 3 pilihan bumbu, ada kuah pindang, bumbu kacang, dan bumbu gula Bali.
Setiap jenis bumbu rujak diolah dadakan menggunakan cobek foodies. Kalau tukang rujak kan biasanya cuma punya satu cobek ya untuk aneka menu. Nah, di warung ini cobeknya berjejer banyak bener tuh foodies. Satu menu pakai satu cobek, jadi cita rasanya dijamin asli karena nggak terkontaminasi dengan bumbu-bumbu lain. Biar nggak bingung, kita spill ya menu-menu best sellernya aja, oke? Ada rujak bulung boni kuah pindang, cek. Rujak buah kuah pindang, ceki-ceki. Tipat bulung cantok, cek. Dan rujak colek gula Bali, mantap! Foodies, makanan kita sehat bener hari ini ya. Semuanya buah-buahan, sayur-sayuran. Yang pasti semuanya adalah favorit di sini di warung Main Runtuh. Dan saya mau langsung cobain yang si rujak bulung boni kuah pindang. Jadi ini benar-benar yang favorit di sini. Dan ini katanya harus langsung dimakan. Jadi kalau misalnya pesen, dibikinin, langsung dimakan. Soalnya kalau kelamaan dia bakal layu dan rasanya mungkin bisa berubah. Langsung kita coba ya foodies ya. Menarik banget dibentuknya nih. Begitu masuk mulut dan digigit, sensasi ala popping bobanya itu bener-bener manjain lidah banget foodies. Apalagi pas diseruput bareng sama kuah pindangnya. Aroma ikan kok iya menambah kelezatan dari rujak rumput laut ini. Rasa rumput lautnya juga dijamin segar karena rumput laut anggur ini gak bisa disimpan lama. Jadi setiap hari selalu mendatangkan rumput laut segar dari para nelayan. Nah, karena termasuk menu best seller yang diburu para pengunjung foodies, setiap hari warung Main Runtuh ini menghabiskan 20 kg rumput laut anggur. Segitu aja suka kurang-kurang loh foodies. Mantap ya. Coba-coba kita battle ya. Kira-kira bumbu kuah pindang lebih cocok buat dipaduin sama rumput laut anggur, atau bisa juga nih buat dimakan bareng sama buah-buahan. Oke foodies. Jadi saya sudah cobain dua menu yang pakai kuah pindang. Satunya pakai buah, satunya pakai rumput laut anggur. Dari kuahnya sih beda sebetulnya ini. Karena si rumput laut anggur ini rasa basicnya udah asin, ini kuahnya nggak pakai garam lagi. Jadi asinnya emang udah dari si bulung boni atau si rumput laut anggur ini. Agak pedes foodies, saya tadi pesennya yang sedang tapi lumayan pedes sebetulnya. Dan ini kuah pindangnya bener-bener berasa ikannya. Rasanya tebel banget ikannya. Pokoknya sedap banget foodies. Sementara si kuah pindang yang pakai buah-buahan ini, dia rasanya lebih asin si kuahnya karena dia pakai buah-buahan yang seger. Nah kalau yang buah ini saya lebih suka pas kuahnya itu kecampur sama rasa buah yang asem kayak nanas, kayak mangga. Itu berasa seger banget foodies. Rasa asin dari kuahnya, rasa asam dari buah-buahannya tuh langsung seger banget. Sementara kalau buah-buah yang rasanya agak tipis ya kayak timun, kayak pepaya itu menurut saya terlalu dominan asin. Jadi memang pasnya pakai buah-buah yang rasanya strong. Dan foodies bisa pesen kok. Buah-buahnya mau pakai nanas aja atau mangga aja itu bisa. Jadi bisa disesuaikan dengan selera. Buat foodies yang suka aroma-aroma ikan, kuah pindang di sini dijamin bikin nagih. Yes, terbuat dari rebusan ikan tongkol dan daun salam, membuat bumbu kuah pindang ini berasa banget aroma lautnya. Lazis. Oke, next kita battle rujak per bumbu kacangan ya foodies. Ada tipat bulung cantok yang bumbu kacang itu halus dan rujak colek gula Bali yang kacangnya diolah kasar. Nah, foodies kalau yang ini namanya tipat bulung cantok. Jadi dia pakai rumput laut yang hijau, terus ada rumput laut putih. Di bawahnya tuh ada ketupat sama disiram sama bumbu kacang. Nah, saya tuh penasaran. Ini kan beda jenis rumput lautnya sama yang tadi kita makan ya, sama yang si bulung boni tadi. Saya pengen cobain dulu. Kalian yang putih ya foodies ya. Yang putihnya. Jadi dia tuh cenderung tawar rasanya. Kalau yang si bulung boni kan langsung asin gitu. Kalau yang ini benar-benar tawar. Dan ini cara makannya, cantok itu artinya diaduk. Jadi ini harus diaduk dulu makannya. Kalau pengen yang ngenyangin, tipat bulung cantok ini pilihan yang pas foodies. Tipat tuh artinya ketupat, jadi sensasi makan menu ini tuh mirip kayak menyantap gado-gado. Berbeda dengan rumput
rumput laut anggur, rumput laut hijau dan putih ini bisa tahan lebih lama. Dalam sehari, warung Menruntuh bisa menghabiskan masing-masing 10 kg rumput laut hijau dan putih. By the way, semua resep aneka rujak di sini udah turun-temurun loh foodies. Awalnya sih warung ini cuma jualan di pinggir jalan aja. Tahun 2015 baru deh tuh buka warung kayak begini di kawasan Sanur dan Pasar Bali. Yang 2 bumbu kacang ini juga enak banget foodies. Apalagi ini nih, saya suka banget ini. Kayak bumbu gado-gado. Jadi memang karena dia teksturnya crunchy, terus rasanya tawar, kayak makan sayur aja gitu, sayur sama bumbu kacang. Ini enak banget, sumpah beneran, saya nggak bohong. Dan tadi kan katanya pakai petis nih bumbunya, tapi nggak berasa petis sama sekali, yang berasa amis gitu nggak petis. Rasa enak aja, bener-bener pas, terus bumbu kacangnya juga kental banget. Aduh, enak banget ini, dibalik gak jatuh-jatuh nih foodies. Enak banget ini sumpah, bahagia saya makannya. Yang ini juga enak banget, pas buat dicocol-cocol. Terus karena dia pakai gula merah khas Bali yang dicairkan tapi nggak cair-cair banget, teksturnya kental banget, rasanya manis dan crunchy kacangnya berasa banget guys. Dua-duanya enak, saya suka semuanya. Emang ya, kalau udah mau makanan lazis tuh bawaannya jadi bahagia. Apalagi kalau pas bayar, ternyata you know what, harganya tuh receh banget. Aduh, makin happy deh kita. Aneka rujak di warung Menruntuh ini harganya start from 13.000 aja foodies. Meski termasuk makanan khas Bali, rujak rumput laut tuh nggak banyak yang jual loh. Iya, selain buat nyobain aneka seafood nih, kalau foodies ke Bali wajib banget ya buat icip-icipin sensasi makan rujak rumput laut. Ini lazis. Oke foodies, jadi kalau suka yang manis-manis, per bumbu kacangan ini enak banget. Terus kalau foodies suka yang asin-asin, seger gurih, pakai bumbu kuah pindang, itu juga recommended. Yang pasti si bulung boni kuah pindang ini wajib banget dicoba kalau ke Bali, karena kayaknya nggak ada di tempat lain foodies. Oke foodies, makan receh menurut receh, tapi rasa nggak recehan. Kita habiskan semuanya. Wadidaw, ratusan pedagang makanan yang berderet di sini siap jadi target Fadlan hari ini nih foodies. Hati-hati ya para pedagang yang punya resep rahasia. Fadlan is coming. Yep, Fadlan kebagian kepiting buat tema kuliner aroma laut hari ini foodies. Hewan yang satu ini emang super spesial. Bentuk dan rasanya beda banget sama boga bahari lainnya. Nah, olahan kepitingnya nggak boleh biasa aja dong ya, mesti yang unik dan menarik ya. Nah, ini dia foodies tempat yang saya kasih tahu. Tempatnya adalah Bubur Kepiting. Dan ada bakmi kepitingnya juga. Kita lihat aja langsung ya. Yuk, ke dalam. Istimewir, ini dia nih target Fadlan hari ini. Kayaknya seru juga ya makan kepiting dengan gaya yang beda. Gak cuma ala-ala saus padang atau asam manis doang ya nggak foodies? Ngomong-ngomong udah berapa tahun diri di sini? Kalau di sini 2007. 2007 udah buka di sini. Dari almarhum papa. Jadi saya generasi kedua. Oh, generasi kedua nih foodies. Wih, cukup legend ya foodies, udah sekitar 16-an tahun loh. Apalagi resepnya otentik warisan dari orang tuanya Pak Rahmat. Wih, seru nih. Oke, ada langsung aja kita bikin bakmi kepitingnya. Nah, foodies di sini tuh ada 3 pilihan jenis mie ya, dari mie kecil, mie lebar, sampai mie karet nih foodies. Fadlan pilih mie kecil nih foodies karena ini yang paling laris manis di sini. Untuk bumbunya nggak neko-neko nih, cuma pakai minyak wijen, kecap asin, sama lada bubuk aja. Juga masalah kita nggak ada micin sama sekali, jadi aman buat anak kecil semua. Oh, foodies tuh ingat, nggak ada micin. Oh iya, yang paling spesial foodies, mie di sini menggunakan campuran telur bebek. Jadi teksturnya tuh lebih kenyal. Cara masaknya juga nggak asal cemplung-cemplung, kudu nunggu airnya sampai mendidih dulu supaya mie-nya benar-benar matang sempurna. Dan satu yang paling penting nih foodies, meskipun judulnya bakmi kepiting, ini halal loh, no pork, no angcu. Ini best lah ya. Nah, ini dia yang bikin bakmi di sini beda dari bakmi lainnya, pakai topping kepiting nih. Aromanya udah kecium Mas Fadlan? Wah, foodies, lemes nyiumnya yang buru-buru pengen makan. Wah, sampai dibikin lemas tuh sama aroma kepitingnya, bahaya.
Oh iya, yang bikin menarik lagi nih, bukan sawi atau pak choy loh yang jadi topping sayuran ya, tapi selada sama toge foodies. Eits, jangan lupa jamur shiitake-nya juga dong. Alah. Masih ada tambahannya lagi foodies, ada pangsit basahnya nih. Tapi yang menariknya, pangsitnya itu dibikinnya fresh, dibuat kalau ada orderan. Mantep ya? Isiannya ayam dengan kuah pangsit yang disaji menggunakan tongcoy dan juga ada tambahan bakso ikan. Juara! Jadi gak sabar nih kepengen tahu pakai banget gak sih gimana rasanya? Yuk kita eksekusi! Wah, Udis, bener banget. Memang rasa kepiting itu beda-beda. Dan Pak Rahmat ini mempertahankan rasa kepiting yang asalnya dari Pulau Jawa. Maksudnya dari Laut Jawa, bukan dari laut yang lain-lainnya. Karena memang rasanya tuh beda dengan yang lain-lainnya. Nah yang kedua nih kita cobain dulu mie-nya. Bismillahirrahmanirrahim, gimana rasanya? Masya Allah. Yang alot tapi enak banget dan matangnya juga pas banget. Jadi rasanya tuh benar-benar tambah enak dengan adanya kepiting dan aroma kepitingnya juga benar-benar ngebantu bikin mie ini jadi tambah nikmat. Kebetulan nih ya, Pak Rahmat juga supplier kepiting. Bahkan customer-nya itu bukan cuma orang lokal doang foodies, sampai ekspor ke luar negeri juga. Makanya beliau hatam banget lah ya soal perkepitingan. Dan menurut Pak Rahmat, kepiting yang asalnya dari Pulau Jawa punya cita rasa yang manis. Makanya pas banget buat dijadiin topping bakmi ini. Masya Allah, enak banget. Jamur shiitake menyatu dengan mie-nya, ada rasa kepitingnya. Rasanya fantastis, bombastis, luar biasa. Dahsyat foodies. Harus coba. Recommended. Ini enak banget dan bukan ini foodies, lihatin nih, sampai habis langsung loh. Ini jamur bukan sembarang jamur foodies, kelas ya, pakai jamur shiitake gitu loh. Cara ngolah jamur juga nggak sembarangan foodies. Pak Rahmat ini bisa banget nih bikin jamurnya jadi nggak bau aroma khas jamur mentah. Begitu dikunyah yang keluar adanya tuh rasa bumbu marinasi yang lazis punya. Oke, kita lanjut yuk ke bubur kepitingnya yes. Buburnya rasa bubur ayam dengan kaldu ayam. Nikmat buburnya, rasa bubur itu lembut banget. Masaknya untuk pas, nggak kekerasan, nggak kelembekan, atau ada keras-keras dikit nggak ada. Ditambah lagi sama bumbunya, dicampurin kayak gini. Tambah lebih enak karena ada rasa kepitingnya juga, aromanya kepiting itu keluar. Oh Masya Allah deh, nggak nyangka ya ternyata kepiting itu bisa bakal bakmi, bisa bakal bubur juga. Dan rasanya ajib bos, ajib, asli. Kenikmatannya tambah lagi dengan minyak kepiting ini nih. Kaldu kepiting. Wow. Tanpa kaldu kepiting aja udah nikmat banget karena ada rasa-rasa kepiting tadi. Ditambah lagi dengan kaldu kepiting, kita cobain ya. Ini rasa kepitingnya makin kuat. Nikmat buburnya, bubur ayam itu berasa banget. Ditambah dengan aksesoris-aksesoris kayak cakwe dan yang lainnya, ini bikin jadi tambah nikmat buburnya, termasuk ada daun bawangnya dan yang lain-lain. Buburnya juga istimewa nih foodies. Setiap penyajiannya bubur dicairkan pakai kuah kaldu. Nah kaldunya ini pakai ayam kampung loh. Wah ini dia nih rahasia yang bikin buburnya jadi makin berasa banget taste-nya. Apalagi dikasih tambahan kaldu kepiting. Wih jadi makin nenjang. Gimana? Udah mengiler belum? Ingat-ingat ya, kalau mau cobain langsung aja ke sini, oke? Kalau mau makan enaknya saya, datang aja ke Bubur dan Bakmi Hoki, tepatnya di Pasar Lama Tangerang. Datang aja ke sini, tempatnya ada di pinggiran jalan. Pokoknya langsung ketemu sama Pak Rahmat. Minta dibikinin kayak yang saya dibikinin. Enak banget. Pokoknya recommended ya. Dan inget foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Bintang 5 foodies. Foodies, Woro lagi mau cari bongkar muat ikan nih di pelabuhan.
ini sih udah bener ya, kelihatan tuh banyak kapal-kapal, terus kayak bawa-bawa muatan-muatan gitu. Tapi bener gak ya di sini? Katanya sih mau ngolah ikannya sendiri, tapi boro-boro ngolah ikan ya foodies, nemu ikannya aja belum. Mas, mau tanya nih, di sini ada yang bongkar muat ikan gak sih? Oh nggak ada mbak di sini mbak, Nggak ada. cuman bongkar muat kargo aja. Udah panas-panas jauh-jauh. Itu lagi ada di pelabuhan Sunda Kelapa, Budis. Nggak semua pelabuhan ada muatan ikan juga, keles. Mending langsung cari warung makan yang jual olahan ikan aja, oke? Pak, bentar Pak. Ini apa nih Pak? Oh ini kepala ikan. Kepala ikan. Ini nih foodies yang namanya jodoh nggak kemana. Uhuy. Nah tadi kan Woro juga kepengen banget tuh olah ikan sendiri. Mending sekarang kamu bantuin bapaknya aja, cus langsung ke dapur. Nah, ini setelah tadi yang mentah ini langsung diolah Pak? Diolah. Langsung diolah. Ini dia nih foodiesnya udah ada 3 kuali ya. Iya. Ini beda-beda nih Pak, tiap kuali nih. Kalau ini saya terus terang tempat pengungkepan. Ini untuk Nah, ungkep ini yang ini. bumbu jadi, kuah gulai, nah Oke. itu kuah asam pedas. Eits, warung boleh sederhana ya, tapi jenis menunya boleh banget diadu sama resto-resto. Dalam sehari aja nih lebih dari 100 kepala KKP yang terjual habis loh foodies. Way oh way. Tuh Budis, segede muka aku loh Budis. Ya nggak sih lebarnya? Sama ya? Gede banget. Ini kakap merah ya Pak ya? Kakap merah. Dan ini masih fresh kelihatan juga ya Budis dari matanya nih. Gingsangnya juga masih ada. Iya. Kepala-kepala ikan fresh ini langsung kita ungkep aja ya. Satu lagi nih foodies yang beda. Proses ungkepnya nggak cukup 1 kali, tapi bisa sampai 3 kali loh. Setelah diungkep, ikan-ikannya baru deh tuh diolah lagi dengan aneka menu yang tersedia di sini. Ini bumbunya bumbu apa Pak? Bumbu cabe. Bumbu cabe. Jadi ini cabe doang apa ada bumbu-bumbu Cabe, rahasia ada lainnya? minyak sayur. Ada minyak sayur. Sama bumbu-bumbu lainnya kali ya Oh Pak iya, ya? pasti ada. Dan rempah-rempah lainnya gitu loh foodies. Semuanya ya, yang banyak kan Pak? Yuk dioles yang banyak ya Woro. Pastiin semua ikan bermandikan bumbu bakarnya. Panas smells banget. good. Wanginya udah sampai ke hidung kamu belum? Wow, foodies. Apakah cuma satu menu? Tentu tidak dong. Lihat dong foodies, di sini udah ada berbagai macam menu ya. Kita mulai dari ini aja dulu. Yang paling besar. Kakap bakar putih nih ya, kakap putih ya foodies ya. Ini dagingnya tebal banget sih foodies, lihat ya. Ini kakap putih emang terkenal dagingnya tuh tebal meskipun di kepala. Oke, langsung kita makan. Nggak terlalu pedes juga ya foodies ya. Ada asam segernya, ada sedikit rasa manisnya. Karena mungkin ini ada tomatnya juga. Jadi nggak cuma cabai tapi ada tomatnya juga. Jadi masih ada manis seger gitu. Dari bumbu ungkep sampai bumbu bakar semuanya full of rempah. Dan proses bakar yang makan waktu sampai 10 menit bikin bumbu bakar jadi makin ngeresep banget ke dalam daging ikannya. Ini lazim. Ini tadi aku lihat sendiri karena masih fresh banget. Jadi kerasa juga matanya tuh nggak bau amis foodies. Bagian lembut kenyal lainnya ini juga ada di daging sekitar mata ikan ini foodies. Ini tadi yang dekat bagian mata ya foodies ya. Dia lebih lembut gitu tuh, lihat kelihatan dari teksturnya ya. Meski si bakaran ini bikin kita nggak mau berhenti nyuap, tapi wajib juga dong icipin versi kuah-kuahannya. Yang pertama ada gulai perut kakap putih foodies. Bener, nggak cuma penampilannya aja yang kayak kelihatannya kental, tapi bener-bener kuahnya itu rich banget. Rempahnya kuat banget, gulai khas gulai banget tapi ada sedikit rasa manisnya. Selain rempah yang gak kehitung saking banyaknya, santan yang dipakai ini juga bukan yang instan loh ya, jadi kerasa gitu wangi khas kelapanya. Ini tebal banget foodies, dikasihnya nggak pelit, tebal. Teksturnya juga moist ya, lembut. Terus ininya nih kenyal-kenyal gitu foodies, buat yang suka kulit pasti bakal seneng banget nih makan si kulit perutnya ini nih. Enak banget. Iya, kuahnya beda.
Yang gak kalah unik foodies ada juga telur ikan kakap putih. Nah kali ini Woro mau nikmatinnya pakai kuah asam pedas nih, biar makin kuat gitu hadepin asam dan pedasnya hidup. Oke, wow. Wow, ini padat banget foodies. Ukuran telurnya juga gede, lihat tuh ya, kecil-kecil gini ya. Jadi si telur ini, begitu kita makan, dia tuh langsung nyebar gitu ke semua mulut. Karena teksturnya unik banget. Terus si kuahnya, sesuai judulnya, asam pedas. Jadi memang rasanya asamnya cukup kuat, tapi nggak terlalu pedas. Jadi masih aman banget. Jadi pedasnya ini cuma ngasih efek-efek seger gitu loh foodies. Jadi nguatin si rasa asamnya jadi biar makin seger gitu. Gimana? Masa iya sih nggak mau masukin warung kepala kakap bakar rostu ibu ini ke bucket list kamu foodies? Kalau kesini ajak keluarga, teman atau orang sekampung juga boleh kok. Lokasinya ada di Jalan Ancol Barat 6 di nomor 3 Pademangan, Jakarta Utara. Kalau soal harga variatif ya, mulai dari 20.000 sampai 100.000 ada, tergantung jenis dan ukuran ikan yang kamu pesan. Oke? So foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Pecinta seafood, hey para foodies pecinta seafood, sini yuk kita kumpul nih. Isantoro Remo traktir kita makan kerang rebus yang sambal dan sausnya yahut banget foodies. Nama warungnya Papa Kerang Rebus. Katanya sih warung kerang rebus teramai sekota Medan nih. Mantap kali. Nih foodies bisa lihat ya, di depan Ihsan ini sekarang udah ada berbagai macam kerang. Ya mulai dari ini, si gede. Ini kalau orang Medan bilangnya panggang pulut. Ya, jadi panggang pulut atau juga ini kerang kapak, ya kan. Kalau scallop kayaknya sisi simping Bu kalau scallop, ya kan. Nah, ini terus yang ini apa? Serius ya, foodies. Ini foodies lihat ya. Aku baru ini nemuin kerang bambu segede gini. Ini kayaknya bambunya bambu runcing kayaknya ya. Gede banget. Selain kerang-kerangan, di Papa Kerang juga ada seafood loh foodies. Ada seafood unam dan seafood tiger. Wadidaw, mantul nih kayaknya. Terus ini ada apa nih? Hah? Unam atau keong? Lain. Kalau ini seafood unam. Oh, namanya seafood unam. Berarti kalau dia anak kelima, seafood 5 namanya. Itu unam. Salah canda. Kalau ini apa? Oh, ini macan. Keong macan. Dasar kau, keong macan, ya. Nah setelah milih-milih kerang dan seafood, semuanya langsung dibersihkan dan direbus foodies. Udah dicuci dan udah dibersihin pakai air bersih juga foodies. Kerang dan seafoodnya pun lanjut dicelup-celupin ke dalam air mendidih. Selain buat ngerebus kerang, juga sekalian biar kotoran atau pasir-pasir dari kerang juga bisa hempas deh tuh foodies. Pokoknya dikocok-kocok. Biar bersih dia. Biar bersih dia, biar nggak berpasir. Ya, angkat. Terus angkat. Hantak sekali. Nggak boleh Bang, ngidang, Bang. Oh, aku yang ngidangin? Iya, silakan, Oh, Bang. karyawan baru aku di sini. Nggak. Mahal dibayar nih. Ya udah. Ini tapi yang spesial di sini apa? Ini dia Bang. Ini panggang pulut. Jadi selain panggang pulut juga yang lebih spesialnya lagi tuh bambu juga. Nah ini dia foodies, selain kerang dan seafood yang fresh, kuncian utama kelazizan dari Papa Kerang ada di saus sambelnya. Diracik dari perpaduan buah nanas, kacang tanah, kecap, dan juga perasan jeruk nipis. Nah foodies, ini dia bumbunya ya. Yang pertama pasti ada, ini apa? Oh Mak Jang, ini dia memang yang bikin sedap. Memang inilah yang bikin aku kangen kota Medan tuh. Kerang rebus pakai cocolannya nanas. Nanas sama kacang. Ya, yang penting aku jangan dikacangin, ya kan? Terus itu saus, terus pakai kecap. Oh my god. Terus kocorin jeruk. Oke. Foodies udah kebayang belum rasa saus sambelnya kayak gimana? Udah, nggak usah ngebayangin. Ntar lagi juga Ihsan bakal nyobain kerang plus sambelnya kok bareng sama kita pastinya. Ya, yang kerang bulu dulu ya. Nih kerang batu. Nih.
Kalau kalian pernah makan kerang darah, ini rasanya teksturnya kayak kerang darah. Ya, kalau yang ini bedanya lebih lembut banget ketimbang ini. Kalau aku sih, karena aku orang Medan, ini salah satu favorit aku. Ya, terus kita makan ini. Ini tadi kerang bambu yang gede-gede banget. Ya, kita coba pakai ini dulu ya. Ini matangnya sumpah. Biasanya kalau masak kerang itu salah. Ini tuh pasti alot. Ini tuh enggak. Ini tuh enggak. Ini tuh beneran enak banget. Ini pakai sambal kecap yang ada di sini aja. Ini udah lumayan pedas loh. Jadi kalau foodies yang suka pedas, pesan ini terus sambil cocol lagi nih. Foodies, saus sambalnya ini emang khas banget loh. Perpaduan rasa nanas yang manis asam bertemu dengan cabai dan kecap serta gurih kacang. Waduh, bikin rasanya nikmat pol. Kombinasi sambal yang benar-benar cocok nih buat si kerang rebusnya Foodies. Gak heran ya kalau papa kerang rebus ini rame banget. Setiap harinya bisa menjual 100 sampai 150 kilo kerang. Wadidaw nggak tuh? Wadidaw dong. Kalau ini kerang yang gede banget tadi. Nih Foodies, lihat bentuknya. Kita tusuk dulu. Nah, cantik bukan? Karena dia gede, jadi butuh proses untuk nelannya. Tapi ini lembut banget. Oke, kerang-kerangnya udah semua, sekarang kita cobain seafoodnya. Skuy. Pertama kita cobain keong macan dulu ya Foodies. Namanya keong macan nih, karena rumah seafoodnya emang punya motif mirip warna macan Foodies. Lucu ya? Kalau ini, buat kalian-kalian yang doyan makan kerang atau makan seafood ya, itu yang bertekstur. Ini mirip teksturnya sama yang bulatnya ini, yang bulatnya di sini. Cuman dia lebih kenyal-kenyal. Kalau tadi itu berserat, kalau yang ini lebih kenyal-kenyal gitu. Foodies, menikmati kerang dan seafood itu tapi nggak bau amis mah emang sesuatu banget ya. Ini benar-benar sesuai rumornya. Semuanya yang ada di papa kerang rebus itu segar dan nikmat. Harganya juga nggak kalah nikmat loh Foodies. Iya, baik kerang ataupun seafood semuanya rata cuma 25.000 per porsi. Receh ya Foodies. Kalau mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak receh, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari di Trans 7. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak receh. Ngamuk. Betul.